Sisi ya berarti mainannya. Betul. Tapi nggak akan ada Natalia juga, respect ke arah seorang Hai di sini. Nggak mau diganggu dari segi farmingannya dari tim Alter Ego. Tapi Alter Ego apakah mereka mau ban ke arah Brody yang dimana belum ada satu god lane untuk Aura? Atau mereka mau bawain lagi dua fighter ya? Ini masih ada Popol Kupa sebenarnya, masih terbuka. Masih banyak pasti ada Popol Kupa. Ada Clean, Popol Kupa. Kulit, Popol Kupa. Ya, Kalau dari Aura main Popol Kupa, ini permainan objektif lagi. Ini sisinya banyak sih dari Aura. Bener. Mereka punya slow, mereka punya burst damage juga dari Godiva sendiri. Dan bahkan bite them Kupa We Are Angry itu dikombokan ya. Tapi Melissa Saya suka Melissa. go away. Ya, sana go away. Terus juga ini go away-nya bakal mengganggu untuk si Pakito ya. Pakitonya bakal ya lumayan sulit lah untuk bisa mendekat. Tapi dia harus hati-hatinya sebenarnya ini karena lawannya Cloud juga. Cloud bisa nge-burst dari luar zona untuk go away-nya dia. Cuman poin plusnya dari Melissa sendiri untuk tim fight besar, dia hitnya tuh multiple ke arah lebih dari satu hero. Selama madelnya memang Madelnya juga, ya sekarang kemarin itu sempat di-buff kan madelnya? iya. Sempat. Iya. Dan ini Melissa yang muncul untuk Kabuki. Menarik banget untuk disimak. Tapi dari Alter Ego Esport, mereka bakal nge-pick ke arah dua hero-nya. Masih membutuhkan satu sosok roamer dan satu sosok explain. Kalau kita berandai-andai bahwa itu jungler dan ternyata Baxia jungler yang akan dimainkan untuk Kids. Sedangkan Udil Leo Murphy dengan Lolitanya. Lemon Blaze bisa menjadi teori ancaman bagi Aura Fire. Oh iya, ini nomor 16-nya kan bisa kena area juga. Ya. Dan selama dari area ini sekarang Baxia-nya bebas sih. Sebenarnya kan opsinya adalah dari Aura, tadi mereka bisa simpan dulu Max Spring ngeliatin ini junglernya bakal main kemana. Mau yang tebal atau mungkin dari Assassin. Tapi dengan hero tebal seperti ini butuh waktu sebenarnya untuk Aura bisa langsung nge-one shot dan Link keluar sekarang. Link untuk Hai ya. Bener, karena dengan di-ban-nya Ruby dan juga Chow. Ya itu udah gak akan ada yang bisa nge-lock tentunya. Mungkin kalau Lolita pun cuma satu pentungan doang kan. Jadi kita melihat seperti apa untuk Aura yang di sini menurut aku dari kedua belah tim mereka bagus banget dari segi draft. Mereka tahu mereka harus ngamanin Link, mereka buang semua potensi yang bisa nge-lock ke arah seorang Link. Dan aku pengen lihat performanya Melissa sih. Sama. Di game ketiga kali ini. Tapi Walaupun Melissa-nya sebenarnya bisa dinetralin dengan Lolita. Iya, Guardian Move ya dengan shieldnya ya. So jadi seperti apa tentunya untuk di game ketiga antara Alter Ego dan juga Aura Fire. Mana semangatnya MPL Arena? Nah, kira-kira siapa nih yang akan mengambil game ketiganya? Karena Valentina di tangan Udil. Ini kalau misalnya mau copy ke arah Eve bisa, tapi dia harus hati-hati dengan Godivanya. Jadi cukup galau ya seperti dari seorang Udil ya. Ya, banyak hero-hero culik-menculik dari kedua tim. Dan ini dia game ketiga kita. Game pamungkas Alter Ego Aura Fire. Yep. Ini pergerakan dari Nino sih yang mungkin masih bisa ditahan di awal ya. Nggak dikasih farmingan. Tapi kita mau melihat seberapa agresif pergerakan dari Hai tentunya untuk Link-nya. Kalau Aura bisa dapetin early-nya, ini enak banget sih sebenarnya kok untuk Aura. Iya sih, kalau dari early Aura, karena mereka punya Godiva juga balik Mereka lagi. punya Godiva. Balik lagi dengan keadaan dari Godiva untuk Kadita ya, yang biasa direspek tapi dilepas juga. Yes, kali ini Kabuki dalam ancaman yang cukup besar. Leo Murphy sudah datang dan Kabuki coba untuk muncul perlahan tapi pasti dicicil menerus dan Arrow Mirror-nya benar-benar on point. Kabuki satu yang terakhir yang first blood untuk Eldino. First blood di 1 menit kita yang pertama. Dan bahkan tidak ada yang menyangka mungkin pergerakan dari Leo Murphy yang begitu agresif. Di 1 menit pertama langsung ngeharas ke arah seorang Kabuki. Tapi kali ini Godiva tidak agak sedikit terlambat memberikan backup, masih bisa mengusir pergerakan dari Leo Murphy di area bawahnya. Bahkan dari Kids sudah mulai muncul di bagian bawah, mencoba untuk mengharas lagi dan lagi. Godiva dan juga Leo Murphy masih atuet, bahkan flicker sudah digunakan. Coba benar-benar agresif banget permainan dari Alter Ego Esport. Kids kali ini mencoba untuk mendapatkan setiap objektif-objektif yang ada. Tapi di bagian atas, Pai sudah melakukan satu gerakan-gerakan. Ternyata kali ini Kids dengan Pakitonya. Yang kita tadi sempat bahas adalah Pai yang ternyata jadi jungler dengan Baxianya bakal jadi jungler lagi. Tapi top udah mulai dibuka. Dan satu buah gerakan mundur dari Hai berhasil membuat dia selamat. Iya, ini yang awalnya aku pikir Aura masih bisa pegang kontrol dari early-nya ya. Malah dipukul balik sama Alter Ego. Ya. Seberapa banyak
dari Kids, dari seorang Leo Murphy. Ini yang membuat, apalagi Leo Murphy kan dia pakai Conclusive Flash ya. Jadi masih ada sedikit damage-nya kok. Ya ada damage tambahan juga dan dia tebel sebagai roamer. Dan Udil pakai Impure Rage. Ya Impure. Jadi ya pasti ini damage-nya. Kasih damage tambahan ke berdasarkan percentage HP 4% 4% ya. dari Impure dan juga masih nambahin dia mana juga gitu. Jadi masih cukup oke sih buat Alter Ego sekarang. Fluffy sudah mulai kelihatan gerak-geriknya, mulai dikejar oleh anak-anak Alter Ego dan Fluffy masih bisa berlari-larian. Sedangkan dari turtle-nya sendiri coba untuk diamankan oleh anak-anak Alter Ego. Hai sudah siap-siap di atas tebing sana. Godiva, Nicky Piki sudah mulai juga dilihat oleh Leo Murphy, tapi Hai siap sedia. Ternyata dan dia melihat dari luar kata mau biasa kepada Godiva. Godiva yang hilang, Kiss dapat 1 poin untuk 1000 untuk Alter Ego. Itu kayaknya Deviant Sword-nya maunya coba untuk mengarah ke arah turtle ya, tapi sepertinya salah digunakan oleh seorang Hai, dan kali ini di ball manipulation, dibalas di ball manipulation, namun ternyata dari Facehugger masih bisa untuk menahan nge-clear minion saja di area mid-nya dan gagal untuk mendapatkan turtle-nya dari Aura Fire. Yes, tapi Leo Murphy masih menjadi nomor yang cukup bandel, selalu berada di depan sana memberikan informasi-informasi dan membuat teman-teman yang lain siap sedia untuk nge-backup, terutama dari emblemnya. Yes, dari emblemnya ini Kabuki yang menarik ya. Dia pakai Electro Flash juga, masih bakal memberikan heal. Ada heal dari damage-nya dan juga dengan ada physical attack, attack speed, dimainin semuanya di sana. Dari marksman buat Cloud-nya Avaris lah, udah jelas Avaris dengan hyper attack dan juga dengan adanya movement speed. Ini Nino gak bisa dibiarkan farming terus-terusan dengan nyaman seperti ini. Harus bisa di pressure. Dia akan dapetin gold terus-menerus ya. Tapi kali ini Udil mencoba untuk menahan Fluffy yang terculik lagi dan lagi di area rivernya. Ini menurut aku kayak dari Alter Ego mereka harus udah mulai jalan sih komsnya. Ya, tapi Hai kali ini boleh kelihatan gerak-geriknya oleh Pai. Mau nggak mau Hai coba untuk mundur. Dia nggak ada purple buff, mau nggak mau dia harus pulang. Dia harus menyelesaikan purple buff-nya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Godiva di bagian bawah menunggu untuk datangnya Kabuki. Ini dia pertempuran dengan adanya TB-TB yang dilakukan. Tapi lihat bagaimana dari Leo Murphy terkena efek knock up dan dia memilih untuk mundur lagi menjaga Nino yang sudah melakukan gold buff. Iya, tapi kali ini lihat dari Facehugger mencoba untuk menahan Leo Murphy di area bawahnya dengan 1 buffet kristal dan Godiva mau tidak mau dengan Ocean Oddity-nya harus memukul mundur Nino karena ini posisinya Kabuki bener-bener ke pressure habis-habisan dan mau nggak mau sampai kayak nggak ada yang ngebuka map buat Godiva. Itu alasannya kenapa Fluffy bisa gampang keculik. Ya. Plus Kabuki di sini dibabysit banget sama Godiva. Benar, dan juga Leo Murphy ini aku merasa ada mulu ya. Ini seperti yang selalu ada buat sosok Nino yang membuat dari Aura Fire cukup kesulitan di bagian bawah. Tapi ternyata Fluffy remote paling besar dulu Udil. Dan itu yang dilakukan banget. Hai mencoba untuk dapatkan Udil. Mencoba mencari pembalasan yang cukup cepat. Tapi Tempest of Blade ke arah depan. Udil dalam ancaman. Ada 1 member Budila tapi dibalaskan. Dengan kedokatan oleh King. Rowwave ke arah depan. 1 lagi ditukar 1. Teman-teman dari Aura dan juga Alter Ego saling membalas keadaan. Iya, 2 ditukarkan 1 kali ini. Bahkan dari turtle-nya kan terreset begitu saja. Ditukarkan 2 sebenarnya karena posisinya Fluffy tumbang terlebih dahulu. Jadi ini masih ada pertukaran, namun kali ini dari Pai bakal coba untuk menahan dengan Maxis Unity. Godiva terpick off begitu saja. Dan bahkan Kabuki mencoba untuk menahan dengan Madelnya di area mid kali ini. Mau tidak mau pergerakan dari seorang Kabuki masih bisa ditahan dengan 1 buah real world manipulation dari seorang ayah Udil. Wah itu IMU ke arah Facehugger ya. Iya, dia 2 kali sih copy ke Eevee. Walaupun kita tahu ya, 1 reward manipulation di pick oleh Valentina itu nggak se-impactful dari yang aslinya dari Eevee. Hanya 25 kotak aja. Tapi dari positioning yang dilakukan efek slow-nya ini membuat dari Aura Fire cukup kesulitan. Sedangkan di bagian bawah dari Nino hampir saja bisa mendapatkan 1 outer turret-nya. Ini bisa pecah sih, karena dari turretnya juga sudah nge-push. Tapi Leo Murphy lagi-lagi babysit yang dilakukan dan bakal main blast kalau begitu saja bersama dengan Blazing Duet. Terkena stun, Kabuki tidak bisa kemana-mana. Namun Hai mencoba untuk menculik dan Nino hilang begitu saja. Dengan 1 buah Wave dari seorang Godiva menjadi pertukaran 1 untuk 1 di area bawah. Tentunya nggak mau rugi, tapi di bagian tengah kali ini Pai dan juga Fluffy masih coba untuk head to head. Datang Udil, datang juga Facehugger memberikan teori ancaman ke arah Aura Fire. Tapi nggak ada lagi pertarungan, masih tenang-tenang dulu Godiva. Tapi di sisi lain coba untuk sneaky picky, siap-siap dengan rope-nya sebentar lagi bakal keluar. Tapi Udil
masih bisa selamat karena dari Godiva untuk menemukan dan reward manipulation ada 2 di sana. Sama-sama mencoba untuk memutar balikan dari Alter Ego dan juga Aura Fire. Belum ada yang tumbang kali ini. Belum ada yang tumbang, tapi tidak akan ada yang bisa meng-cancel tentunya. Dari 2 reward manipulation ini masih bisa ditahan, tapi Fluffy awas harus berhati-hati terkena stun. Lihat Lumian Basti Pop-up bisa tapi Leo Murphy di-cancel dan ditumbangkan begitu saja. Bakal dipaksa aktifnya oleh Aura Fire mengejar karena seorang Pai kali ini Tempest of Blade dibuka dari seorang Hai mencoba untuk menahan Pai-nya. Bakal ditumbangkan begitu saja. 4 pemain dari Aura Fire menumbangkan 3 pemain Alter Ego yang menjalan-jalan di area rivernya. Ya, ini dari Aura Fire memang butuh momentum-momentum seperti ini untuk bisa membalikan keadaan. Blazing Duet dari Nino hanya untuk clearing minionnya saja. Karena teori ancaman sudah dilakukan oleh Aura Fire dan itemnya, Om. Yes, BOD bakal kelihatan untuk hit sebentar lagi, jadi bakal ada damage. Dan Hai juga, dia udah punya item yang cukup sebenarnya. 2 ya? Iya, dia udah punya Impulsor, udah punya Berserker Fury. On the way. Endless bisa. True damage nih on the way. Bisa diamankan. Melisanya sih yang agak ngeri ya, karena nanti kalau dia sudah jadi Berserker Fury juga, ini damage yang masuk bakal berkali-kali lipat. Dan dengan bantuan dari Madel, nggak cuma 1 kali. Itu kalau hit 3 orang, jadi kali 3. Kena semua ya. Kena semuanya. Betul. Ini 2 critical berarti ya, yang bisa diamankan oleh Aura Fire, yang dimana 1 dari pegang sama Hai. Tapi kali ini Aura Fire mereka sebenarnya mau coba untuk dapetin momentumnya tingkat 5 lawan 5 sih. Kasih space ke Aura Kabuki, tapi kali ini bakal dibuka dengan manipulation. Deal tumbang. Tempest of Blade dibuka oleh seorang Hai, kali ini mengarah ke Leo Murphy, tapi Numen Blast-nya terkena 2 pemain kali ini, dan bahkan Nino masuk dengan Blazing Duet, menumbangkan 2 pemain di area mid. Godiva juga akan hilang di tangan seorang Kid. Double kill diamankan, masih mau triple kill dari Fluffy yang mencoba untuk menahan, masih punya sprint untuk mundur, tapi Kids akan coba untuk menahan seorang Fluffy, tapi kali ini dibalikin keadaannya, dan Pai akan mencoba untuk membackup dengan 1 buah Baxia Shield Unity. 2 ditukarkan 3 cukup untuk Alter Ego Esports. Ini setup ditukar setup kalau aku bilang. Karena setup dilakukan oleh Aura Fire, dia duluan yang inisiasi, tapi ternyata ada counter setup dari Alter Ego yang membuat Alter Ego bisa menahan dan bahkan membalikan keadaan dengan sangat manis. Sempat ada gerakan ke arah Lord, tapi ternyata dari Alter Ego memilih untuk memajukan cita-cita minionnya terlebih dahulu. Karena dari wave minionnya masih lebih baik ke arah Aura Fire. Iya, dan buat teman-teman juga yang mungkin tidak berada di area daerah Jakarta, kalian bisa nonton di Cinepolis teman-teman mulai besok. Yeay, apalagi besok El Clasico. El Clasico ini bakal seru banget, jadi jangan sampai kelewatan ya RRQ versus EVOS. Jadi langsung aja beli tiketnya di Cinepolis. Dan kalau kita back to the game, ini sebenarnya dari Leo Murphy yang gak bisa di-cancel juga sih sebenarnya Numen Blast-nya. Sempat ter-cancel sekali waktu Fluffy loncat. Tapi setelah Fluffy-nya nggak bisa untuk loncat ke arah Leo Murphy atau dia nggak punya Falling Starmon, dan plus dari hanya udah pakai Tempest of Blade, ini Leo Murphy bakal bebas banget, bukan Numen Blast. Sebenarnya memang banyak yang bisa nge-cancel Numen Blast-nya. Ada Fluffy, ada Godiva, ada juga Hai. Tapi pemilihan ultimate dari Aura Fire ini nggak mau ke arah dia. Karena mereka yang yakin bisa untuk ngegocek. Minimal Fluffy-nya aja yang bisa mau nge-cancel. Oke, tapi ini Lord yang sudah mulai dipok ya sama Aura Fire, dan posisinya Fluffy nahan di area depan. Dia harusnya udah punya item defensive yang cukup sih untuk nahan damage dari Alter Ego. Tapi harus berhati-hati juga karena posisi dari Udil ini bisa jadi ancaman untuk Aura Fire. Dia ngopi ke arah reward manipulation lagi-lagi. Selalu ya. Selalu. Itu efek slow dari seorang Udil ini bisa ngegagalin team fight atau inisiasi yang dibuka sama Aura Fire. Dan Godiva mulai masuk, udah mulai dibuka OPF-nya, dan bahkan Leo Murphy tercicil begitu saja, tapi masih bisa survive. Tapi Hai tiba-tiba loncat ke area backline, kali ini Pai-nya hilang begitu saja. Reward manipulation yang dibuka oleh seorang facehugger ini nge-backup dari seorang Hai-nya. Iya, mau nggak mau dari Alter Ego Esports harus kehilangan 1 member, yaitu Pai dan Aura Fire sendiri. Mereka mungkin terutama dari Hike menunggu untuk dapetin purple buff, baru mereka bakal melakukan setup ke arah Lord-nya. Walaupun Lord yang masih biasa aja, Lord yang masih ungu, belum ada enhance, belum ada evolve, tapi impact dari Lord ini bisa untuk menghancurkan objektif-objektif yang ada. Tapi kali ini 1v1 situation, Nino mencoba untuk diharas oleh seorang Hai. Fluffy datang mencoba untuk mengganggu, tapi kali ini Kids masih punya damage. Fluffy bakal coba untuk mengejar ke arah Nino, bakal menjadi pertukaran yang cukup worth it untuk Aura Fire. Jelas sangat worth it karena Nino sebagai damage dealer tertinggi membuat dari Alter Ego kehilangan 1 kakinya untuk bisa bertahan ataupun menyerang. Tapi teman-teman dari Aura Fire sendiri, mereka mencoba untuk berada di area belakang. 1 reward manipulation yang di-copy oleh Udil, mencoba untuk menjaga penetrasi yang dilakukan oleh Aura Fire. Sedangkan lihat bagaimana Hai berjalan.
dia langsung melakukan split push. Dia langsung coba untuk ambil satu objektif yang lain. Tapi dari Kids, pukulan jabnya udah cukup lumayan nyeri otot ke arah High. Iya. Ya harus bisa diwaspadai. Siapa itu Pakito ya kan? Pakito yang biasanya kalau kita lihat ini bisa make a play. Oh, Nyaman Blast dikeluarkan tapi Pesagger di targetnya dan juga Kabuki bahkan 2 member. Aura pada hilang. Godiva datang dengan raw wave-nya. Kids bisa untuk mendapatkan diri tapi tidak bisa. Hai datang tangga tepatnya waktu. Dan juga ada Tempest of Blade. Udil mencoba untuk mundur. Teman-teman dari Fire kali ini menjadi sangat marah. Tidak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Apakah mereka mau paksain untuk mengambil lordnya? Nino masih ada, tentunya ini bakal menjadi ancaman untuk Aura Fire. Ketika Nino bisa dapetin timing momentum meloncat dengan Beta Mirror Match, plus ada Blessing Duet. Jadi Aura Fire mereka harus berhati-hati. Mereka nggak bisa asal melakukan eksekusi ke area lordnya. Dan itu penculikan yang baik banget sih menurut aku di area mid. Karena posisinya ini Kids yang tadi nahan di area depan itu nggak bisa nahan ke arah high lagi karena posisinya targetnya berubah. Godiva udah ngelok dengan 2 pemain karena Raw Wave. Jadi mau nggak mau team fight-nya bakal dibuka sama Raw Wave. Tapi kali ini lihat Raw Wave lagi-lagi dibuka. Fluffy mencoba untuk maju di area depan tapi Pai cukup tanky tentunya untuk menahan damage dari pemain-pemain Aura Fire. Pai mencoba untuk mengincar ke area backline tapi kali bakal coba ditahan dengan blast-nya. Gak akan connect ke siapapun tapi Fluffy tumbang di tangan seorang Kids kali ini 7-2-1. Damage yang dimiliki sama Kids ini bukan kaleng-kaleng. Lemon Blaze tadi menjadi teori ancaman ya, membuat pergeseran dari Aura Fire dan bisa diselesaikan oleh Kids dan itu bagus banget setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Dan dia pakai emblemnya Killing Spree. Iya, nambah lagi tuh darah-darahnya ya kan. Jadi nggak perlu terlalu pulang juga ya. Iya, dia ada kalau movement dapetin speed. point kill-nya juga. Betul. Tapi ya balik lagi tadi dari Aura Fire mereka cukup takut juga untuk membuka tim fight karena dari sisi belakang itu ada Nino lagi. Iya. Oh, tapi Godiva kali ini bisa mendapatkan Kids dapat dengan 2 member dari Alter Ego. Leo Morfida juga kecilnya di tangan High. Bagus banget setup dari Aura Fire dan mereka siap untuk mendapatkan loss. Tapi kali ini Udil yang masuk dari Woman Manipulation dan Nino Blessing Duet ke arah belakangnya. Berhasil untuk dapetin lordnya tapi Nino bakal coba dikejar Fluffy. Menambangkan seorang Nino. Udil masih mau bertahan di area belakangnya tapi ternyata High siap dengan Tempest of Blade dan bahkan Godiva tidak tumbang sama sekali. 4 pemain dihilangkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini menjadi inisiasi yang baik banget. Ya, setuju banget dan mereka berhasil dengan satu kejutan-kejutan attack yang dilakukan. 2 pertama yang didapatkan oleh High itu menjadi harga mati yang bagus banget. Dan kali ini Lordnya sudah berjalan di bagian atas. Alter Ego masih menunggu Nino dan juga Udil untuk bisa hadir menemani Lemon Pikit dan juga Pai. Masalahnya tadi Nino Blessing Duet dapetin Facehugger. Dia baliknya itu ke arah depan. Ke arah Fluffy yang udah nunggu dia tadi kok. Iya, tapi yang serunya pastinya ini stallnya saling buka. Siapa yang buka duluan bisa dibalas dengan di counter dari lawannya juga. Iya. Jadi ini masih bisa counter-mengounter ya sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi permasalahannya Aura Fire mereka tahu banget. Mereka bisa dapat lordnya tanpa ada retribusi dari Kids. Dan kali ini bakal coba dibuka tim fight dari Woman Manipulation. Dan bahkan di area depannya Kidsnya tutup. Itu saja. Kalian mencoba untuk menahan. Raw dibuka oleh seorang Godiva. Lordnya masih bisa ditahan di area depan. Kayak mencoba menjadi garda terdepan dari Alter Ego. Tapi ternyata tumpang di tangan seorang Kabuki Hodil. Nino masuk dengan Blessing Duet. Kalian bisa kena Petrify dari seorang Facehugger dan bahkan lordnya masih bisa ditahan kali ini. Tapi ternyata Aura mau fokus rapid. Dan Aura Fire berhasil untuk mendapatkan game ketiga 2-1. 2-1 kemenangan untuk Aura Fire bermain dengan counter setup yang membuat mereka lebih kuat lagi setelah Alter Ego gagal memaksimalkan kondisi yang ada. Dan akhirnya saat lot yang berjalan, High ini menjadi salah satu ancaman. Tahu-tahu di belakang dapetin ke arah Kids Omawa. Ya, Hai adalah eksekutor yang manis banget tadi ya dengan linknya dia momen masuknya juga. Ini ada di mana pemain-pemain Alter Ego udah sekarat, udah harus sumbang, udah dia tinggal ngebersihin aja semuanya. Dan yang buat seru sebenarnya tadi itu adalah bagaimana tarik ulur yang terjadi di area dari Lord. Ini siapa yang buka skill dulu, dibalas dengan Blood, dibalas lagi dengan Blessing Duet juga ada di sana. Betul. Terus dibalas lagi mungkin dengan adanya Eyes on You, Inspire dari Melissa.